Saya lebih suka dengan scene-scene saat si kakak beradik Nuri dan Yanda mengikuti dua ritual untuk menangkal kutukan Selasa Kliwon, yaitu ritual pecah piring dan yang dikubur sebatas leher itu. Adegan-adegan melakukan ritual di film ini juga lumayan terlihat creepy, terlebih yang dikubur ya, ini cukup menegangkan sih. Salam sinema sahabat sinemalogi. Almarhum adalah film horor yang disutradarai Ade Dharmastria. Film ini dibintangi Ratu Sofia, Dimas Aditya, Alzi Markers, Meisya Almira, Nova Eliza, Rukman Rosadi, Rizky Hanggono, Ruth Marini, Gitu Gilas, dan lain-lain. Almarhum bercerita tentang keluarganya Nuri yang diperankan Ratu Sofia, di mana bapaknya Nuri yang bernama Mulwanto diperankan Rukman Rosadi meninggal dunia pada Selasa Kliwon. Konon katanya, barang siapa yang meninggal dunia pada hari itu dipercaya akan mengajak anggota keluarganya yang lain untuk sama-sama menjemput ajal. Dan agar hal tersebut tidak terjadi, seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan disarankan menjalani rangkaian ritual untuk mencegah hal itu terjadi. Sayangnya, Wisesa yang diperankan Dimas Aditya, anak sulung yang berprofesi sebagai dokter ini menolak ritual itu karena dianggap nggak masuk akal dan memilih menemani ibunya yang diperankan Nova Eliza yang masih terpukul. Hanya Nuri dan adiknya Yanda yang bersedia menjalani ritual tersebut. Hingga suatu ketika, satu persatu hal yang ditakutkan itu pun terjadi. Di antara mereka, satu persatu pergi dijemput ajal. Nuri dan Yanda dikejar waktu untuk menyelesaikan teror itu. Apakah memang efek Selasa Kliwon? Ataukah suratan takdir ajal menjemput dan menjadikan mereka sebagai almarhum? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Saat pertama kali lihat trailer dan juga baca sinopsisnya, saya mengira bahwa film ini menggunakan ide cerita yang ngasal dan sengaja menciptakan sebuah mitos baru untuk kebutuhan cerita di film. Namun saat mencoba browsing di internet, ternyata mitos seputar kematian di hari Selasa Kliwon telah lama berkembang di masyarakat Jawa. Jadi menurut cerita masyarakat yang beredar ya, orang yang wafat di hari Selasa Kliwon akan ada beberapa hal yang bakal terjadi. Yaitu pertama, membawa kesialan bagi keluarga yang ditinggalkan, bisa terjadi turun-temurun ke beberapa generasi. Kemudian arwahnya bakal gentayangan dan sulit mencapai alam baka, sehingga dia dipercaya sanggup mengganggu orang-orang yang masih hidup, termasuk keluarganya sendiri. Kemudian si yang wafat ini diduga menjadi tumbal dan mengajak orang lain untuk ikut meninggal juga dalam waktu dekat. Dan yang terakhir, jenazah orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon bisa menjadi incaran mereka-mereka yang menjalani praktik ilmu hitam yang kemudian dijadikan jimat atau media ritual tertentu. Ternyata seru juga ya mengulik sedikit informasi terkait kliniknya hari Selasa Kliwon. Ada banyak kantong cerita yang bisa dieksplor dari informasi tadi. Dan di film Almarhum, mitos mengajak yang lain untuk ikut menjemput ajal juga cukup bagus kalau ceritanya bisa dieksekusi dengan baik. Namun, saya melihat ada beberapa kekurangan terkait materi cerita yang kurang matang. Meski di film ini sudah disebutkan bahayanya mitos meninggal di hari Selasa Kliwon, hal tersebut kayak kurang kuat dan terornya hanya milik segelintir orang saja. Kita dikasih paham bahwa yang khawatir hanya Pak Lurah, Pak Budi, sementara warga kampung nggak terlalu antusias dengan mitos ini dan lebih ke ikut-ikutan aja, kayak ya udah nurut aja gitu. Tipikal figuran tanpa dialog, karena mungkin tokoh sentral warga sudah diwakilkan oleh posisi Pak Budi. Seandainya saja di film ditambahin gambaran bahwa sebelumnya sudah ada kejadian seperti itu, mungkin film akan lebih kerasa terornya. Dan reaksi warga yang tahu kalau Pak Mulwanto meninggal Selasa Kliwon malah bisa lebih kuat sih efeknya, ketakutannya hingga menciptakan chaos. Termasuk ketakutan untuk takut diajak menyusul mati tadi. Film Almarhum memiliki kekuatan dari segi penceritaan yang sebenarnya sangat runut dan tidak lari kemana-mana. Tetap fokus pada ide Selasa Kliwon, hanya saja terkadang pengembangan ceritanya ada beberapa plot yang terlihat ngasal. Saya lebih suka dengan scene-scene saat si kakak beradik Nuri dan Yanda mengikuti dua ritual untuk menangkal kutukan Selasa Kliwon, yaitu ritual pecah piring dan yang dikubur sebatas leher itu. Adegan-adegan melakukan ritual di film ini juga lumayan terlihat creepy, terlebih yang dikubur ya, ini cukup menegangkan sih.
Selama menonton, terkadang saya ngerasa ada bayang-bayang dari film Final Destination, ya. Mungkin kalau kamu yang sudah nonton, berbagai bentuk cara kematian para korbannya yang meninggal dunia di film ini, yang mati, hampir semuanya itu matinya karena efek benda-benda yang error. Dari pemanas air, kemudian kipas angin gantung, kemudian kehabisan darah karena terkena perangkap hewan liar. Jadinya saya merasa lebih make sense melihatnya ketimbang para korban ini matinya dicekek rambut panjang, dicoblos kuntilanak, atau dimutilasi pocong. Cara kematiannya pun lebih masuk akal dan logis ya. Meski mereka kudu ketemu hantu-hantu nggak jelas itu duluan, setidaknya mereka mati dengan alasan yang lebih masuk akal gitu. Film Almarhum bisa dibilang memiliki kemiripan ide dengan film lain yang mengambil dari mitos klinik Jawa yang beredar. Bagi kamu yang sudah pernah menonton film Inang tahun 2022, mungkin akan sedikit relate ya. Di film Inang, isu yang diangkat itu adalah ritual Rebo Wekasan. Nah, kali ini kan Selasa Kliwon. Hanya saja film Inang itu lebih padat dan straight to the point. Sementara film Almarhum cenderung memiliki percabangan plot, sehingga film tuh sempat menjadi keteteran di pertengahan film. Ada yang kurang di plot cerita film ini, padahal orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon itu jenazahnya kan memiliki kecenderungan untuk dicuri dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab demi kebutuhan klinik ya tentunya. Dan di film ini tuh poin itu nggak dimasukkan, hanya aktivitas tahlilan dan pengajian yang lebih menonjol. Bagusnya film ini bisa menggiring penonton untuk bisa berpikir di antara dua sudut pandang, antara sebagai sisi orang yang percaya klinik dan lebih menentang keberadaan klinik. Bahkan bila melihat ending dari film ini, bahwa kalau boleh tidak percaya hal-hal mistis, tapi bila suatu saat yang mistis-mistis itu membunuhmu, ya yang tersisa hanyalah kata terlambat. Nggak percaya bukan berarti itu nggak bisa bijaksana dan kritis ya, dan ini harus digarisbawahi. Selain Inang yang mirip secara ritual hari sial, film Almarhum juga memiliki kemiripan plot twist dengan beberapa film lain macam Sakaratul Maut dan Malam Pencabut Nyawa, film-film tahun kemarin, di mana unsur whodunit yang benar-benar disetting untuk bisa mengecoh penonton agar menuduh orang yang gak bersalah menjadi tersangka. Tidak ada banyak hal-hal baru di film ini selain tema Selasa Kliwon itu sendiri. Sisanya adalah bagian dari pengembangan cerita yang kadang ngalir, kadang dipaksakan. Bagusnya film ini mengandalkan ide di luar logika, namun sanggup untuk mengantarkan penonton hingga babak terakhir film dan menemukan jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang menggantung di awal dan di pertengahan film. Meski tetap saja adegan Wisesa berlari-lari menuju klinik seakan-akan menjadi ciri paten film horor Indonesia, yaitu di mana saat kita butuh pertolongan, di saat itulah warga kampung menghilang entah kemana. Saya cukup excited dengan sinematografinya, beberapa visual yang disajikan cukup indah secara gambar bercerita. Ada komposisi cahaya redup, shadow-shadow, dan teori-teori pengambilan gambar yang efektif. Meskipun nuansa Jawa tradisionalnya kurang megang, tapi saya masih bisa melihat bahwa background film ini sudah pasti di tanah Jawa. Tata artistiknya juga nggak tanggung-tanggung, semuanya dikemas dengan segala persiapan yang cukup mateng. Sehingga bisa menghasilkan detail budaya Jawa dengan tingkat akurasi yang meyakinkan, sangat memperhatikan detail benda, baju, nuansa perdukunan, simbol ritual Jawa tradisional. Termasuk juga dari tata suara dan musik yang digunakan. Backsound film Almarhum berhasil menciptakan nuansa yang kelam, lembab, dan sesak. Begitu juga dengan tata suara yang berhasil diramu menjadi satu kesatuan yang ciamik dengan gambarnya, yang bikin merinding tentu saja suara bisikan-bisikan itu ya. Sebagai sutradara yang sudah menyutradarai dua film horor, Iblis Dalam Kandungan tahun 2022 dan Bangsal Isolasi 2024 yang menurut saya gagal sebagai film horor, film Almarhum bisa jadi adalah capaian dia selama menggarap film tema horor. Bila dibanding dengan dua film horor yang dia garap sebelumnya, Almarhum lebih mendingan, lebih jelas, dan lebih horor, dalam arti yang sebenarnya ya. Ratu Sofia seakan masih bermain aman dalam beberapa peran yang dia mainkan, berangkat dari membintangi sinetron-sinetron, kemudian ambil bagian di beberapa produksi film horor macam Siksa Neraka, Munkar, Kromoleo. Ratu Sofia seakan mencoba bersaing dengan Tasya Namia dan Yasemin Jasem untuk menduduki ratu horor hybrid tanah air. Penampilannya nggak busuk sih di film ini, namun juga tidaklah sangat memukau. Begitu juga dengan pemain lainnya, masih dalam level aman permainan aktingnya. Hanya saja saya jadi notice ternyata tulisan tangan Rizky Hanggono sangat bagus, beneran sangat bagus. Meski penampilannya di film ini juga nggak terlalu bagus, maksudnya nggak terlalu mencuri perhatian. Segala jumpscare pun masih dalam batas wajar-wajar saja. Meski ada satu kalau nggak salah yang lumayan bikin saya loncat dari kursi. Kemudian kadar gore-nya juga masih dalam batas aman. Nggak terlalu sadis tapi masih bisa bikin efek ngilu kalau ngelihatnya.
Dan pada akhirnya saya merasa bahwa film Almarhum ini berpotensi banget untuk memiliki sequel. Entah judulnya nanti adalah Almarhumah atau bisa aja Husnul Khotimah. Gak ada salahnya kan? Tidak ada salahnya menerima perbedaan tanpa harus diikuti dengan meyakininya. Karena keyakinan tetap tidak boleh dipaksakan. Bukankah begitu seharusnya? Harus dong. Demikianlah video reaksi dari film Almarhum yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.